hari Minggu. Kembali lagi di IHMPA Golongan Anak Kecil tanggal 1 November bersama Kak Kiel, Kak Hana, dan Kak Fedi. Selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Kita akan kembali memuji Tuhan. Adik-adik masih berdiri ya. Kita akan menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Kakak Hana undang adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Untuk membuka ibadah kita hari ini, Kak Hana undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 361, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji namamu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan doa pembukaan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu ingin beribadah. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan di ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, Kak Hana undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 136, baitnya yang pertama dan keempat, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu terungkaplah siapa ku
boleh duduk kembali dan menyiapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kakak bercerita, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mendengarkan berkumpul di sini. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah kami agar bisa mendengarkan dengan baik dan juga setelah mendengarkan bisa menjalankannya dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sebelum kakak cerita, kakak ingin adik-adik nonton dulu nih video singkat. Sesampainya bangsa Israel di Yehuda, mereka mulai membangun kembali bait Allah dan rumah mereka, bersama-sama memperbaiki bait Allah sesuai diperintahkan Raja Kores. Tetapi tidak semua bangsa Israel membantu membangun bait Allah. Hingga akhirnya Israel lebih memilih untuk membantu rumahnya masing-masing dan lupa makan memperbaiki bait Allah. Udah 15 tahun sejak kita kembali dari tanah Babel ke tanah Yehuda, tapi bait Allah belum juga diperbaiki. Temboknya aja masih berantakan. Sedih jadinya. Iya ya, nggak kerasa nih udah 15 tahun. Tapi mau gimana lagi, saat ini umat Israel sedang dalam masa kesulitan. Dan mereka sedang memperbaiki perekonomian mereka. Ya, memang sih memperbaiki ekonomi itu penting. Tetapi pesan Raja Darius dan Raja Kores adalah memperbaiki bait Allah terlebih dahulu, agar kita tidak lupa bahwa Allah selalu menolong dan menyertai kita. Ya berarti kita harus mengingatkan mereka agar tidak mengabaikan pembangunan bait Allah ini, agar mereka tidak dalam masa kesulitan lagi. Soalnya kan Tuhan sudah membantu mereka. Ya benar, tapi kan kita sudah mengingatkan mereka berulang kali. Dari dulu kita bilang umat Israel ayo bangun bait Allah, tetapi mereka tidak menghiraukan kita. Padahal bait Allah itu kan rumah Allah. Jadi kita dapat beribadah kepada Allah sebagaimana layaknya, sehingga kita dapat mengingat terus bahwa Allah selalu menyertai dan melindungi kita. Tapi lihat sekarang, mereka sibuk semua. Begini saja Hagai, kita harus mengajak mereka, terus lagi menghiraukan mereka terus-menerus, agar mereka tidak melupakan Tuhan. Mereka harus mengutamakan Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Ya benar, kita harus kembali mengingatkan lagi, tidak lengah, tidak sampai lupa, tidak sampai lelah untuk mengingatkan mereka, sehingga umat Israel kembali membantu kita untuk memperbaiki tembok-tembok ini, sehingga kita dapat beribadah dengan layak. Benar. Ayo mending kita ajak mereka sekarang agar kita bisa menyelesaikan pembangunan bait Allah ini. Ya, yuk. Ayo. Oke adik-adik, udah pernah nonton video tadi kan? Nah, jadi dari video tersebut ingin mengajarkan kita kalau kita ini harus mengutamakan Tuhan. Nah, coba adik-adik, apa sih tuh contoh mengutamakan Tuhan itu? Nah, contoh pertamanya nih, misalnya adik-adik bisa milih mana sikap yang baik dan sikap yang benar, tapi untuk di hadapan Allah. Jangan hanya sikap yang benar, tapi untuk adik-adik sendiri. Itu namanya adik-adik mengutamakan kepentingan adik-adik sendiri. Nah, coba nih sebelumnya nih, kakak mau tanya dulu, ada nggak adik-adik yang pernah hari Minggu malas-malasan ikut sekolah Minggu? Adik-adik misalnya masih ngantuk atau malah main game. Harusnya sekolah Minggu tapi adik-adik malah lanjut tidur. Ngapain sekolah Minggu? Kan masih ngantuk, ini lanjut tidur aja. Nah, atau nggak mungkin seperti tadi, adik-adik main game atau santai-santai, nggak ikut sekolah Minggu. Ya memang enak sih adik-adik ya, kalau kita tetap lanjut tidur Minggu pagi atau santai-santai atau main game. Tapi adik-adik jadi tidak mendengarkan firman Allah, dan itu adalah salah contoh adik-adik mementingkan kepentingan adik-adik sendiri. Nah, sama halnya seperti bangsa Israel saat itu adik-adik. Bangsa Israel sedang dalam masa kesulitan, dan saat itu bangsa Israel diminta untuk membangun bait Allah, tapi tidak dilakukan. Akhirnya mereka tetap dalam masa kesulitan. Nah, adik-adik jangan jadi seperti bangsa Israel saat itu. Seperti yang Nabi Hagai katakan, mereka tetap akan dalam kesulitan jika tidak mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Nah, jadi adik-adik, habis dari sini kakak ingin adik-adik lebih mengutamakan Tuhan. Karena dengan mengutamakan Tuhan, adik-adik bisa menjadi lebih akrab dengan Tuhan, adik-adik bisa menjadi diberkati. Nah, adik-adik juga pasti dengan mengutamakan Tuhan, adik-adik pasti akan selalu disertai dengan Tuhan. Jadi nanti setelah ibadah ini, kakak ingin adik-adik lebih lagi mengutamakan Tuhan. Oke?
Janji ya? Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk doa syafaat yang akan kakak pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah diperbolehkan untuk berkumpul mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Sebenarnya kami sekarang ingin berdoa untuk masa negara kami ya Tuhan, yang berkati para presiden, pemerintah, dan juga menteri-menterinya ya Tuhan dalam menjalankan tugas mereka, dan juga Tuhan berkat juga rakyatnya ya Tuhan, agar saya bisa hidup dalam sejahtera-Mu dan berkat-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa untuk berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu di bumi ini. Tuhan berkati juga para pendeta, majelis dalam melakukan pelayanannya dan persekutuan, agar mereka selalu bisa menjadi berkat pada masa-masa ini ya Tuhan. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Yang berkati surat guru yang selalu setia mengajar kami, dan juga teman-teman kami ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan dan juga kegiatan lain mereka, dan selalu berkati mereka ya Tuhan. Dan jauh mereka dari segala macam bahaya. Dan Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami ingatkan, dan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, Kak Hana undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan bisa adik-adik titipkan dulu ke mama dan papa, yang akan diteruskan ke koordinator sektor. Untuk nyanyian persembahan, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 356, bait pertama dan ketiga, Ku Beri Persembahan. Kita akan doa persembahan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami baru saja memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang kami berikan agar dapat berguna di ladang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 22, bait 1 dan 3, Besarlah Kasih Bapa-Ku. Yeah.
Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sudah membawa kami mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan juga berkati, semoga firman yang terus kami dengarkan hari ini bisa berguna untuk kehidupan kami masing-masing. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.